Nama saya Bagas Nugroho, NIM 2301112113007. Perkenalkan, nama saya Luki Alfianisa dengan nomor NIM 230101211120045. Perkenalkan, nama saya Senobe Haji dari kelas Peternakan A, NIM 230 101 211 40 32. Sebelumnya, perkenalkan saya Wiwi Wardani dengan NIM 2301112100002. Perkenalkan, nama saya Diva Izati dengan NIM 230101211120006. Perkenalkan, nama saya Vanisha Listianingsih dengan NIM 230111211120034. Halo semua, jadi kami dari kelompok 2 dalam praktikum laboratorium 4 akan menjelaskan materi mengenai sebaran binomial, Poisson, dan normal. Sebelumnya kita tahu, statistika merupakan sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta. Nah, dalam statistika dikenal juga distribusi peluang. Jadi, apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah fungsi matematika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya berbagai kejadian setelah melakukan percobaan. Menurut Otaya 2016, distribusi peluang dipergunakan untuk menentukan bagaimana nilai peluang didistribusikan pada data. Berdasarkan jenis variabel acaknya, distribusi peluang dibagi menjadi distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Yang termasuk distribusi peluang diskrit diantaranya distribusi Poisson, distribusi binomial, dan distribusi Bernoulli. Sementara itu, yang termasuk dalam distribusi peluang kontinu diantaranya yang lebih dikenal adalah distribusi normal. Pada praktikum laboratorium 4 ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai sebaran peluang binomial, kemudian Poisson, dan juga normal, yang akan kita kaji lebih lanjut dari pengertian, penghitungan, dan pengaplikasian dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak bersama dari penjelasan materi tersebut dari kelompok kami. Distribusi peluang binomial adalah distribusi yang mempunyai dua macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dalam distribusi ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan peluang sukses P untuk setiap percobaan dan Q untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen. Berikut ini adalah rumusnya. P untuk probabilitas sukses yaitu sama dengan 1 min Q, di mana Q adalah probabilitas gagal, N jumlah total percobaan, dan X adalah jumlah sukses dari N kali percobaan. Sebuah survei kebersihan gigi memperhatikan bahwa 12 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Jawabannya 0,213. Penyelesaiannya N sama dengan 12 bagi X sama dengan 4 bagi P sama dengan 2/5 banding Q sama dengan 3/5. Maka P buka kurung X, N tutup kurung sama dengan N per buka kurung N kurangi X tutup kurung X. X P pangkat 2 kali Q N X. P buka kurung 4,12 tutup kurung sama dengan 12 per 8 4 kali buka kurung
2/5 tutup kurung pangkat 4 kali buka kurung 3/5 tutup kurung pangkat 8 sama dengan 0,213. 2. Berdasarkan contoh soal 1 di atas, tentukanlah besar mean dan varian. Jawabannya 4,8 dan 2,88. Penyelesaian. Mean sama dengan N titik P sama dengan 12 kali 2/5 sama dengan 4,8. Varian sama dengan N titik P titik Q sama dengan 12 kali 2/5 kali 3/5 sama dengan 2,88. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sebaran peluang Poisson. Jadi, jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu, percobaan tersebut disebut percobaan Poisson. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Kemudian untuk ciri-ciri distribusi Poisson itu terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Dan E atau konstanta yaitu sebesar 2,718. Rumus distribusi Poisson yaitu Px atau probabilitas sama dengan konstanta pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial, atau Px atau probabilitas sama dengan konstanta pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Baik teman-teman semua, karena kita sudah mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Nisa, ini akan membahas soal tentang distribusi Poisson. Nah, di samping saya ini ada soal yaitu 200 mahasiswa mendaftar mengikuti study tour dan jika probabilitasnya mahasiswa yang tidak datang adalah 0,01, maka berapa peluang 3 orang mahasiswa yang tidak mengikuti study tour? Nah, pertama-tama kita bisa ketahui bahwa diketahuinya yang pertama ada N, yaitu banyak percobaannya sendiri itu ada 200 ya. Sedangkan probabilitasnya itu ada 0,01 dan X-nya itu atau variabelnya ada 3 orang. Nah, karena ini bilangan logaritmanya sudah diketahui yaitu 2,71828, kita bisa langsung saja tulis dengan rumus P sama dengan mu pangkat X kali bilangan logaritma mu pangkat min mu per X faktorial. Kita langsung saja, yaitu yang pertama kita akan menentukan mu-nya. Mu-nya di sini adalah N kali P, yaitu 200 dikali banyaknya probabilitas yaitu 0,01 sama dengan 2. Setelah kita menghasilkan mu, kita akan menghitung peluang 3, yaitu dengan rumus tadi yaitu mu pangkat X kali bilangan logaritma mu pangkat min mu per X faktorial, yang kita dapatkan adalah 2 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 2 dibagi 3 faktorial.
dengan hasil 0,1804. Halo teman-teman. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Oke, distribusi normal adalah salah satu distribusi peluang yang menggunakan pendekatan dengan kurva normal. Kurva normal sendiri adalah kurva yang memiliki bentuk simetris, di mana nilai median, modus, dan rata-ratanya adalah sama. Dan kurva ini asimptotnya adalah sumbu X, maka kurvanya selalu berada di atas dari sumbu X. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk menghitung distribusi normal itu bentuk umum distribusi peluangnya seperti ini. Nah, rumusnya rumit banget ya. Nah, setelah ini kita masih harus mencari nilainya dengan mengintegralkan menggunakan rumus yang lain. Rumusnya seperti ini. Nah, pastinya sangat sulit untuk kita menghitung nilai dari distribusi normal tersebut. Maka dari itu, para ahli matematika mencari jalan keluarnya. Dan akhirnya mereka mentransformasikan rumus-rumus yang sulit ini ke dalam bentuk rumus distribusi normal baku. Nah, rumus ini berkaitan dengan yang biasa kita kenal dengan Z-score. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan nilai dari distribusi normalnya, nilai peluangnya, dengan cara menghitung luas yang berada di bawah kurva normal. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Jadi, untuk menentukan luas dari daerah yang berada di bawah kurva normal, yang pertama kita harus menghitung nilai Z-score-nya terlebih dahulu dengan rumus yang sudah tercantum. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai dari Z-score-nya, kita mengambil hasilnya dengan menempatkan 2 angka di belakang koma. Nah, nanti kita bisa mencari nilai dari luas kurva normalnya menggunakan tabel. Nah, untuk kolom yang paling kiri itu nanti menyatakan 1 angka di belakang koma, dan baris yang paling atas itu nanti akan menyatakan 2 angka di belakang koma, begitu. Nah, saya harap teman-teman bisa memahaminya, dan untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh soal oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari distribusi normal. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama, yaitu ada Xn 120,625, maka Px lebih dari sama dengan 34 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini kita perlu memahami suatu pola terlebih dahulu, yaitu ada pola Xn dalam kurung mu, varians. Nah, di sini kita harus mengubah terlebih dahulu varians menjadi simpangan baku. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang dari X sama dengan lebih dari sama dengan 34. Nah, di sini langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita harus mencari terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama ada mu atau rata-rata, yaitu 120, kemudian ada varians atau simpangan baku kuadrat, yaitu 625. Sehingga kita mendapat simpangan bakunya adalah akar dari 625, yaitu adalah 25. Kemudian X yang diminta adalah lebih dari sama dengan 34. Setelah kita mencatat seluruh yang sudah diketahui, maka kita akan mencari peluang dari X lebih dari sama dengan 34 ini dengan cara mencari nilai Z terlebih dahulu. Nilai Z dapat dicari dengan rumus X min mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, maka nilai Z menjadi X-nya tadi adalah 34 dikurangi mu-nya 120 dibagi dengan simpangan bakunya yaitu 25, maka hasilnya menjadi minus 86 dibagi dengan 25, yang hasil akhirnya menjadi minus 3,44. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa nilai Z-nya adalah minus 3,44. Nah, sekarang kita akan membuat grafik dari soal yang sudah kita pelajari tadi untuk melihat peluangnya ya. Nah, kita bisa menempatkan minus 3,44 ini di sebelah kiri dari 0. Nah, perlu diketahui bahwa dari 0 ke kiri dan 0 ke kanan nilainya masing-masing adalah 0,5. Sehingga kita perlu mengarsir daerah yaitu dari minus 3,44 ke kanan ya, sampai mentok ke kanan, sehingga itu semua diarsir, maka nilainya menjadi 0,5 ditambah dengan kita harus mencari nilai dalam tabel melalui titik ini, yaitu minus 3,44 ini kita cari nilainya dalam tabel, yaitu kita mendapat 0,4997. Nah, karena tadi daerah yang diarsir adalah dari titik min 3,44 ke kanan mentok, menjadi kita akan menambahkan titik tadi dengan 0,5, menjadi 0,5 ditambahkan dengan 0,4997. Nah, maka hasilnya menjadi 0,9997.
Soal nomor 2 adalah kita bisa melihat xn 120,625, maka peluang dari x kurang dari sama dengan 96 adalah. Nah, kita perlu menulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui. Nah, sama seperti yang di atas, kita sudah mengetahui bahwa rata-ratanya adalah 120, simpangan bakunya adalah 25, dan juga x yang diminta adalah 96. Maka langsung saja kita bisa mencari nilai z, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, dan diperoleh hasilnya adalah min 24/25, yang hasil akhirnya adalah minus 0,96. Nah, dari sini kita dapat mencari angka pada tabel sesuai dengan titik minus 0,96. Maka yang diarsir adalah dari titik minus 0,96 ke kiri. Nah, jadi di sini kita mendapat titiknya adalah 0,3315. Nah, 0,3315 itu merupakan dari 0 ke minus 0,96, sedangkan yang ditanya adalah dari minus 0,96 ke kiri, sehingga kita akan mengurangi 0,5 dengan titik tersebut, yaitu 0,5 dikurangi dengan 0,3315, maka diperoleh hasil akhirnya adalah 0,2315. Baik semuanya, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada sebaran peluang binomial atau bisa disebut dengan distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu yang bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Nah, distribusi probabilitas binomial dapat dinyatakan sebagai dalam sebuah percobaan Bernoulli, di mana P adalah probabilitas sukses dan Q sama dengan 1 dikurangi P adalah probabilitas gagal. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses. Selanjutnya, mengenai sebaran peluang Poisson adalah suatu percobaan yang menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Kemudian, dalam sebaran peluang normal atau distribusi normal adalah salah satu distribusi peluang yang menggunakan pendekatan dengan kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang memiliki bentuk yang simetris. Distribusi normal juga merupakan variabel random kontinu yang memiliki rumus yang dikenal dengan rumus Z. Baik semuanya, sekian kami dari kelompok 2 dalam praktikum laboratorium 4 mengenai materi sebaran peluang binomial, Poisson, dan normal. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.